Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan seperjuangan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya ingin mencoba bagaimana membahas terkait masalah perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama merupakan pedoman kerja antara perusahaan dengan serikat pekerja, serikat buruh yang ada di perusahaan masing-masing tentunya, yaitu untuk membantu kedua belah pihak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang kerap muncul di dalam perusahaan. Isu-isu permasalahan ketenaga kerjaan tentunya adalah PR besar untuk kedua belah pihak untuk menyelesaikan dengan tujuan bagaimana bisa untuk menciptakan situasi yang kondusif di dalam perusahaan. Maka dibuatlah sebuah perjanjian khusus di dalam aturan-aturan perusahaan, yaitu dinamakan dengan perjanjian kerja bersama di tingkat perusahaan. Yang kerap muncul di dalam tingkat perusahaan yaitu biasanya diantaranya contoh isu jam kerja. Jam kerja itu apa? Misalkan jam shift, kemudian lembur, kemudian pengaturan shift, di dalam absensi, kenaikan upah, dan hal-hal yang lainnya terkait dengan masalah kesejahteraan yang sudah dituangkan di dalam undang-undang. Namun, PKB sendiri adalah yang bersifat otonom, dibuat bersama-sama, merupakan kesepakatan antara dua belah pihak, antara serikat pekerja, serikat buruh, dan perusahaan yang memang sudah diakui di dalam ketenagakerjaan atau sudah terdaftar di dalam ketenagakerjaan. Kemudian tentunya kita melihat perjanjian kerja bersama harus mempunyai landasan hukum. Landasan hukum PKB yaitu sudah dituangkan di dalam beberapa aturan, di mana di aturan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang hak berorganisasi dan berunding bersama, yaitu dituangkan di ratifikasi konvensi ILO. Kemudian dituangkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh. Kemudian Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Keempat, Kepmennaker Trans Nomor Kep 48 Tahun 2004 tentang tata cara pembuatan perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Kemudian di samping ada landasan hukum, tentunya kita harus tahu terkait dengan masalah manfaat, terkait masalah perjanjian kerja bersama. Manfaatnya adalah biasanya baik pekerja maupun pengusaha akan lebih memahami terkait dengan masalah pelaturan hak-hak dan kewajiban masing-masing, baik itu adalah haknya pekerja dan atau hak dengan pengusaha. Kemudian kewajibannya pekerja dan kewajiban perusahaan, hingga kita mengetahui bagaimana transparansi dalam hal perusahaan. Kemudian mengurangi timbulnya perselisihan diantaranya yang tertuang di dalam isu-isu itu, hingga untuk dia meminimalisir kejadian-kejadian akan menuju kepada ketidakharmonisannya hubungan industrial antara serikat pekerja, serikat buruh atau pekerjanya di dalam perusahaan, hingga terjadilah kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha. Di samping itu, kita juga perjanjian kerja bersama juga bisa membantu ketenagakerjaan pekerja serta mendorong semangat kegiatan pekerjanya untuk meningkatkan kapasitas produksi di dalam hal perusahaan. Pengusaha dapat menganggarkan, yaitu labor cost, di mana misalkan di tahun ini sudah diprediksi sekian, kemudian dia bisa memprediksi di tahun berikutnya adalah skala prioritas. Misalkan dia kenaikan upah berapa persen atau
nanti bisa di tahun berikutnya adalah berapa persen, karena di dalam pertuangan di dalam perjanjian kerja bersama sudah dibuat sedemikian rupa hingga aturan-aturan formulasi upah atau yang lainnya di dalam perjanjian kerja bersama menyangkut terkait dengan masalah hak dan kewajiban masing-masing pihak. PKB juga mempunyai diantaranya adalah kedudukan hukum, yaitu perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu di pasal 127, yaitu ayat 1-nya, di mana di dalam hal membuat perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kemudian dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 bertentangan dengan PKB, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum, yaitu berlaku ketentuan dalam PKB pasal 127 ayat 2-nya. Kemudian dalam hak perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur di dalam PKB, maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam PKB dituangkan di dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja, pengalihan kepemilikan perusahaan, maka PKB tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu PKB, yaitu dituangkan di dalam pasal 1 ayat 31 ayat 1 Undang-Undang 13. Apalagi kedudukan hukum PKB. Hukum PKB terjadi pergabungan, kalau misalkan terjadi pergabungan perusahaan atau merger, masing-masing perusahaan mempunyai PKB, maka PKB yang berlaku adalah PKB yang lebih menguntungkan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh atau pekerja, yaitu dituangkan di dalam 131 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian kalau apabila terjadi pergabungan perusahaan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya atau dikatakan dengan merger, maka perusahaan yang mempunyai PKB dengan perusahaan yang belum mempunyai PKB, maka PKB tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung sampai dengan berakhirnya jangka waktu PKB pasal 131 ayat 3, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mulai berlakunya PKB, yaitu penandatangan kecuali ditentukan lain dalam PKB tersebut. Terus kedudukan hukum PKB juga, siapa yang menandatangani, yaitu oleh pihak yang membuat PKB, selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang berlaku yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Masa berlaku PKB biasanya kawan-kawan yaitu selama 2 tahun, yaitu dituangkan juga di dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 2003. Masa berlaku PKB dapat diperpanjang paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja pasal 123 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku pasal 123 ayat 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat 3 tidak mencapai kesepakatan, maka PKB yang sedang berlaku tetap berlaku paling lama 1 tahun, dan ketentuan di dalam PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 124 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam hal kedudukan hukum PKB juga, isi PKB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ayat 2, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum.
berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pasal 124 ayat 3, 12, 13 tahun 2003. Apa sih prinsipnya di dalam hal penyelenggaraan PKB? Kemudian satu, masing-masing pihak dijamin untuk mengeluarkan pendapat dan keinginan secara bebas bertanggung jawab. Kemudian kedua belah pihak harus berusaha dengan segala ketentuan hati dengan semangat kemitraan dalam mewujudkan PKB. Kemudian ketika di dalam keputusan diambil atas dasar prinsip musyawarah untuk mufakat, pemungutan suara bukan aturan permainan dalam perundingan PKB. Isi dalam PKB tidak boleh lebih rendah dari norma yang berlaku PKB yang setelah dihasilkan ditandatangani oleh kedua belah pihak mengenai kedua belah pihak. Jadi kemudian tata cara PKB yang selanjutnya adalah bagaimana pembuatan PKB pun diatur di dalam hal undang-undang tersebut.